Selamat datang di channel Simple Outblock Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memilih area outblock yang baik atau yang high quality ya. Baik, beberapa waktu yang lalu, tanggal 16 Januari, saya share ya mapping goal di grup sobat ya. Mapnya seperti ini. Jadi ada tiga area satu, area 2 dan area ketiga. Kemudian saya ajukan pertanyaan area mana yang akan teman-teman pilih ya dengan bias bullish. Targetnya berada di imbalance weekly ya. Ini adalah imbalance weekly sebagai target untuk buy. Nah, mau buy di area yang pertama, area yang kedua atau area yang ketiga. Oke, mapping yang sama juga saya share di YouTube channel melalui short ya, teman-teman. Persis ya di area satu, 2 atau 3. Pertanyaannya adalah kamu pilih yang mana? Satu, 2 atau 3. Dari 21 komentar yang masuk di video tersebut, itu kebanyakan memilih nomor 2 dan 3 ya. Kalau kita lihat di sini, pilih nomor 2 ya. Para mentor suruhnya nomor 2 ya. Oke, kemudian 3 karena ada OB dan imbalance ya. Oke, yang kayak gini gue bingung ketika banyak supply ya. Ya, ini kalau merasa bingung, Anda tidak sendirian, Pak APR 107 ya. Ini biasanya pertanyaan yang paling sering saya dengar ya. Kalau ada beberapa area supply and demand atau beberapa area OB yang masih semuanya masih fresh begitu, area mana yang akan dipilih? Nah, itu pertanyaan yang normal dan banyak saya dengar ya. Oke, Pak Fahri, ini mengapa nomor 2 menjadi pilihan? Ini jawabannya sudah ada di sana. Kemudian ada 3 karena area diskon. Oke. Kemudian dari Maulana 25 itu nomor 2 dong. Wah, oke lah. Ya, Bila Azara 3 ya. Powerfulnya 3. Oke. Kemudian ada yang pilih juga nomor 3 karena ada plus ya, fair value gap ya, FVG itu ya. Dan pilih nomor 3 juga. Oke, konservatif milih nomor 3 karena layoutnya panjang. Oke, nomor 3 karena ekstrim. Ya, ya, oke. Banyak dari teman-teman yang memilih nomor 3, tapi ada juga yang memilih nomor 2 dan hampir tidak ada yang pilih nomor 1. Oke ya. Oke. Kemudian kita lihat apa yang terjadi eh, setelahnya atau yang terjadi saat ini di gold teman-teman ya. Oke. Ini area yang saya gambar, area satu, area 2 dan area 3. Ya, kalau kita lihat terlebih dahulu, harga masuk di area satu dan sama sekali tidak respect ya. Kemudian masuk di area kedua, di sini harga sempat mantul ya. Kalau kita entry di 0,5, beri di 0,5 atau 50% di sini ya. 50% order block, stop loss sedikit di bawahnya, maka kita akan mendapatkan paling jauh ya 1/2 ya, 1/2,5 lah. Oke, nah, paling jauh 1/2,5 di area nomor 2. Kalau di area nomor 3 ya kita open posisi buy di 50% OB ya dengan stop loss sedikit di bawahnya. Oke, dengan target di weekly imbalance, nah, kita bisa mendapatkan ya kurang lebih 1/10. Oke, ini 10 ya. Oke.
Ini kalau kita entry di 50% OP di area OP nomor 3 ya. Satu, 2, 3. Lalu pertanyaannya, nah bagaimana kita bisa memilih bahwa 3 ini area yang lebih baik daripada area nomor 2 dan nomor 1. Oke. Kalau kita lihat di ketiga area itu ada faktor pendukung atau confluence imbalance ya. Di sini ada imbalance ya. Di area nomor 2 ini juga ada imbalance. Di area nomor 3 ini juga ada imbalance ya. Hanya memang yang paling terlihat dan paling besar areanya, paling lebar begitu, yang nomor 3. Ya, semakin lebar area imbalance itu menjadi tanda bahwa area di bawahnya atau OP di bawahnya itu mempunyai kekuatan yang eh, cukup strong ya, cukup kuat. Karena setelah area order block ini harga kemudian bergerak dengan signifikan ya, bergerak dengan kencang ya. Oke, ini break of structure di sini ya, ini break of structure. Kemudian area kedua ini dipilih kenapa? Karena ini adalah area rally base rally ya. Juga ikut diperhitungkan karena kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil misalnya di M15, oke, maka area ini kita akan mendapatkan area order blocknya ya. Ini area order blocknya. Oke ya, ini area order block di M15 ya, di area rally base rally ya. Di setiap area rally base rally itu kalau kita masuk time frame di bawahnya, kita akan menemukan area order block dan break of structure-nya. Oke, kita kembali. Kenapa eh, nomor 3 ini lebih di respect ya. Yang pertama tadi imbalance, ini yang paling oke imbalance-nya. Oke. Oke. Eh, kemudian kalau kita lihat teman-teman di area nomor 3 kita bandingkan ya. Kita lihat di time frame yang lebih besar teman-teman. Nah, kita lihat di H4. Tiga area tadi, ini imbalance kita hapus dulu ya biar lebih jelas melihatnya. Nah, tiga area di H1 tadi, di time frame H1, kalau kita lihat di time frame H4, yaitu time frame yang lebih besar atau time frame atasnya, ya, area 1 ini bukan area apa-apa ya, kalau kita lihat ya. Nah, kemudian area yang kedua ini adalah area imbalance. Di H4 ini adalah area imbalance. Ya, ya, OP H1 di nomor 2 tadi, di area H4 itu ternyata adalah area imbalance. Dan OP yang nomor 3 di time frame H1 tadi, kalau masuk ke H4, ya, ini adalah area order block ternyata. Area order block H4. Gitu ya. Oke, ini area order block H4. Oke ya, jelas ya. Ini area order block H4. Dan ini ada area order block H1. Jadi area order block H1 ini berada di dalam area order block H4. Oke. Ini yang menjadi faktor pembeda antara ketiga area di H1 tersebut, teman-teman. Ya, kalau kita lihat. Ini jadi salah satu faktor pembeda. Area 1 dan 2 ini eh, tidak berada di dalam area order block high time frame. Dan nomor 3 ini berada di area high time frame order block. Oke, ini salah satu pembeda. Kemudian pertimbangan yang berikutnya adalah ini dari swing low dan swing high. Kita bisa ukur area diskon dan premiumnya. Oke. Nah,
50%-nya adalah di sini ya. Oke. Di atas 50% itu adalah area premium, sedangkan di bawah 50% ini adalah area diskon. Maka ya OB nomor satu ini masih berada di area premium, yang nomor dua ini di tengah-tengahnya tapi sedikit ke atas ya, sedikit lebih ke premium ya. Kemudian yang ketiga ini betul-betul berada di paling bawah ya, di area diskon. Nah, kalau open posisi buy, idealnya adalah berada di area diskon ya. Kenapa? Karena ketika kita buy di area diskon, maka RR-nya akan jauh lebih oke ya, lebih bagus. Oke, itu teman-teman pertimbangannya kenapa OB di nomor 3 ini kemudian lebih menjadi pilihan yang masuk akal, yang mempunyai probabilitas yang lebih oke ya. Ini kategori high quality itu ya. Oke, eh, saya kira cukup untuk video kali ini. Bagaimana cara menentukan atau cara memilih area order block yang mau kita tradingkan atau menjadi area kita untuk buy jika ada beberapa area ya. Bagaimana cara memilihnya? Yaitu perhatikan confluence yang ada, beberapa faktor pendukung yang ada, entah itu imbalance, entah itu high time frame trend, entah itu high time frame uh, order block, apakah order block ini juga berada di high time frame order block atau tidak, kemudian apakah area order block ini berada di area premium atau diskon, berada di dekat uh, support and resistance, dan semacamnya. Perhatikan beberapa conference yang ada. Dan kebetulan kalau kita belajar dari gold, ya mapping di gold ini, ya, dan faktor yang menjadi pembeda adalah bahwa area ini berada di high time frame order block dan berada di area diskon dengan imbalance yang lebih oke dibanding dua area yang lain. Begitu teman-teman, semoga video ini cukup sederhana dan mudah untuk dipahami bagaimana cara memilih area order block yang high quality. Oke, cukup di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Happy trading, happy profit, and happy life. Salam.